sekaligus memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan optimal tanpa stunting. Bersama saya Fitri Octavia. Saya Sisri Supandi. Mari kita jelajahi solusi dan langkah konkret untuk membangun generasi yang lebih sehat, cerdas dan kuat. Jadi tetap di sini karena perbincangan menarik ini akan segera dimulai. Untuk membahas topik kali ini, telah hadir bersama kami narasumber kita yang luar biasa, Ibu Devi Yulianti SKM MS. Beliau ini merupakan dosen dari program studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Bakti Termasuk Sadar. Beliau ini mengampu mata kuliah peraturan dan kebijakan kesehatan. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih ya sudah diberikan kesempatan membahas tentang apa tadi sekarang? Stunting dan pernikahan. Baik Ibu, untuk melanjutkan diskusi pada kali ini, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan ini udah langsung mulai satu pertanyaan ya, semoga saya bisa menjawabnya. Karena kita juga penasaran tentang pembahasan ini. Betul, karena memang stunting pernikahan ini tadi memang jadi isu yang sangat strategis dan seksi sekali. Kan pemerintah juga kan fokus utamanya stunting. Baik Ibu, seperti yang kita tahu ya Bu, di masyarakat kita itu banyak melakukan pernikahan dini. Tetapi apakah pernikahan dini dan menikah muda itu adalah dua hal yang sama Ibu? Menurut Ibu, apakah itu benar atau kurang tepat? Luar biasa. Ini cocok banget ya. Kayaknya ada yang mau nikah muda. Asih itu ya. Kebetulan Ibu kita itu di masyarakat itu banyak banget kan persepsi bahwa pernikahan dini dan menikah muda itu dua hal yang sama. Tapi udah ada yang disuruh nikah. Ada. Oh, ada. Baik. Ini yang menjadi tantangan ya. Kalau di masyarakat itu sepertinya sudah tidak asing, tapi sepertinya sekarang udah mulai paham ya masyarakat juga bahwa pernikahan dini, pernikahan muda apa yang bedanya sih? Tapi kalau di masyarakat sering familiarnya adalah pernikahan dini. Mungkin kan zaman dulu kali ya ada sinetron. Masih ingat nggak? Ada yang Tidur bayang. Oh, bukan. Itu loh, Agnes Monica, Sahrul Gunawan. Berarti memang bukan masanya ya. Dulu ada namanya pernikahan dini. Ada filmnya zaman dulu. Jadi, mudah-mudahan tidak terpengaruh gara-gara film itu ya. Tapi memang di masyarakat ini masih ada di daerah-daerah tertentu yang menganggap bahwa ketika memiliki anak perempuan khususnya dan sudah lulus sekolah gitu ya, SMP kan merasa ini udah layak saatnya badannya dinikahkan. Nah, pertanyaan yang menarik, nikah muda sama nikah dini sama atau enggak? Nah, ini sedikit berbeda ya, karena kalau nikah dini, pernikahan dini itu ada batasannya. Sekarang ada peraturan yang terbaru, ada peraturan yang memang sangat mengatur di tahun 2019, kalau nggak salah nomor 16 peraturannya itu tentang perkawinan. Dulu ada kebijakan menikah untuk perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun gitu ya. Diskriminasi. 16 tahun udah boleh menikah. Nah, sekarang dengan aturan yang baru, perempuan maupun laki-laki nikah itu syaratnya adalah 19 tahun. Nah, jadi kalau pernikahan dini itu dilihat dari batasan usia. Kalau dia menikah sebelum usia 19 tahun sesuai dengan peraturan maka disebut pernikahan dini. Tapi kalau pernikahan muda, biasanya orang-orang itu melihat begini, oh ya dia udah masuk nih, kalau 19 tahun usia lulus SD, SMA. oh SMA, pas itu udah dihitung ya, pas lulus SMA itu 19 tahun rata-rata, karena mulai SD kan sekarang 7 tahun ya, dan kita wajib belajar 12 tahun. Nah, di masyarakat kalau udah lulus SMA dan tidak melanjutkan ya, biasanya jeda udah masuk ke usia dewasa di usia 20, 21, 22 gitu ya, mereka udah ngerasa dari usia orang tua dan anaknya ngerasa aku udah siap nikah nih. Nah, itu disebut pernikahan muda gitu, karena masih baru jeda beberapa tahun dari batasan normal syarat wajib untuk menikah. Jadi beda antara nikah dini dan nikah muda. Nah, sekarang nanya saya, mau nikah muda? Belum ya. Yang banyak yang nanya sih udah banyak yang Oh, udah. Kayaknya Fitri berarti Fitri mah udah waiting listnya panjang ini ya. Beres kuliah langsung nikah ya.
dini itu menjadi tantangan terbesar bagi negara kita untuk ke depan? Waduh, iya ya, kita berarti juara ya, juara se-ASEAN kan yang pertama. Ya mudah-mudahan tantangan jelas ya pasti itu menjadi tantangan. Tantangannya tentunya tantangan bagaimana yang pertama agar kita tidak jadi juara ya, dan yang paling penting juga menjadi tantangan yang terbesar untuk negara kita dampaknya tentunya dampak dari pernikahan dini ya. Karena yang namanya kenapa ada aturan pasti kan ada permasalahan. Kenapa kok ada batasan legal usia menikah 19 tahun? Maka kalau di bawah itu tentu pasti ada risiko, bener nggak? Tuh seperti itu. Apa ya resikonya? Aduh. Nah kalau resikonya itu jelas pasti kalau secara psikologis ya usia berarti kan dikatakan kalau dia nikah dini belum usia 19 tahun secara psikologis kan belum matang. Kalau bayangkan aja dong dia menikah di masyarakat yang menikah perempuan ataupun laki-laki usianya belum matang nih, belum 19 tahun. Kalau tadi kita kasih bilang 19 tahun itu lulus SMA ya. Ini pernikahan dini di bawah 19 tahun berarti dia udah lulus SMA tuh? Belum ya? Belum betul masih sekolah. Kira-kira lulus SMA nggak itu? Enggak. Kemungkinan besar juga tidak ya. Berarti punya ijazah SMA kan? Enggak juga. Nah kira-kira tuh nggak bisa kejawab nih kita. Kalau masyarakat kita banyak yang melakukan pernikahan dini, ada pernikahan dini entah itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja karena efek mungkin hamil duluan, sudah 3 bulan, dan akhirnya kepaksa menikah duluan. Dia secara psikologi jelas ya. Terus secara perekonomian pun juga dia belum matang. Kenapa belum matang? Ijazah SMA saja kan sekarang wajib belajar itu adalah 12 tahun, belum punya. Dia mau melamar pekerjaan ijazah SMP, kira-kira persaingan dia akan bersaing dengan bagus ya, pastinya skill bagus ya. Terus mau usaha gitu ya, gak kuat modal gitu ya, terus mau usaha yang ala kadarnya, mental juga nggak kuat. Nah bagaimana mau menopang kehidupan untuk keluarganya? Yang namanya pernikahan dini tidak menutup kemungkinan pasti ada apa kedepannya. Memang sudah menikah pasti ada konsekuensi dong, ada apa dong, ada permasalahan, ada apa dilahirkan ya, buah cintanya bahasanya. Nah kira-kira dengan kondisi seperti itu perekonomian yang memang tidak bisa ditopang berdampak apa karena kegizinya. Terus secara kalau dilihat dari sudut pandang perempuannya secara psikologis maupun secara fisiknya juga maka tubuhnya juga belum siap untuk mengandung gitu ya. Karena ya pasti dampak pernikahan pasti ada buah cinta yang dilahirkan, berdampak juga gimana nantinya. Coba sekarang kita kaitkan dengan prevalensi remaja yang mengalami tinggi, remaja mengalami anemia. Nah kalau udah menikah dini, aneminya secara fisik juga dia belum siap, bisa jadikan anak yang kandungnya terkena gizinya bermasalah. Sedangkan tadi jauh udah disampaikan berapa hari, 1000 hari pertama tuh mulai dari kandungan. Nah coba kebayang dong dampaknya kepada status gizi anak tadi bisa dikaitkan, nanti bisa perekonomian keluarganya juga iya akan berdampak. Udah lahir selamat tapi tidak bisa dinafkahi, gizinya tidak terpenuhi, wah udah jadi permasalahan. Terus apalagi akhirnya menjadi penambah angka, nanti itu ujung-ujungnya ke negara juga, angka kemiskinan nanti di Indonesia meningkat gara-gara efek dari pernikahan. Jadi saya rasa dampaknya ini sangat banyak dan itu menjadi tantangan dari pemerintah ya, bagaimana mengatasi agar kita bisa menekan agar di masyarakat tidak terjadi pernikahan dini baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin dari tadi dampak-dampak yang disebutkan salah satunya stunting. Menurut Ibu yang paling besar pada stunting itu apa ini masalahnya yang paling besar pada masalah stunting? Ya. Pertanyaannya berat banget mahasiswa administrasi rumah sakit itu kritis ya. Ya baik, paling besar dampak dari permasalahan stunting. Kalau stunting sebenarnya itu menjadi isu nasional dan isu strategis
itu yang menjadi kekhawatiran pemerintah, sehingga akhirnya stunting menjadi fokus penanganan pemerintah sampai dengan usia dari 1000 hari kelahiran dari kandungan, dan itu bisa dicegah sampai dengan usia 2 tahun gitu. Nah, kaitan dengan hal tersebut tentunya kalau itu tidak bisa diatasi, kita tidak bisa menekan stunting gitu ya, ada kekhawatiran dampaknya kepada kecerdasan SDM Indonesia. Kan Indonesia sedang menerbitkan SDM unggul ya, SDM unggul dan Indonesia emas gitu ya, tahun 2045 ya kalau nggak salah. Nah itu jadi stunting ya jelas sangat perlu menjadi perhatian, meskipun memang banyak juga pakar-pakar yang menyampaikan bahwa stunting jangan jadi kekhawatiran yang lebih gitu ya. Ada juga pakar yang menyampaikan seperti itu, karena dilihat dari rata-rata tinggi masyarakat Indonesia kalau dibandingkan dengan Eropa jelas berbeda. Tapi memang kita lepas dari itu, kita melihat salah satu riset, dan riset pasti jelas valid ya, itu ada penyempitan otak ya, pada otak anak. Jadi itu yang dikhawatirkan, jangan sampai itu terjadi. Banyak masalah anak-anak yang stunting terjadi penyempitan, benar terjadi penyempitan, kemudian dong generasi emas Indonesia akan tidak bisa didapat. Nanti nggak ada asing, nggak ada asing, nggak ada kita pintar gitu. Karena tadi bahaya dari stunting itu penyempitan pada otak ini. Kemudian pemerintah mengeluarkan seperti banyak salah satunya itu program makan siang gratis kepada anak-anak, kemudian pemberian asam folat kepada ibu hamil, kemudian tadi seperti di awal mengubah minimal pernikahan ini juga karena upaya menekan angka yang tinggi di Indonesia misalnya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai program makan siang gratis dan pemberian asam folat? Luar biasa, ini isu-isu yang sangat menarik ya, karena menjadi salah satu trending juga nih saat awal-awal pemilihan presiden, dan alhamdulillah kalau presiden terpilih sekarang dan itu direalisasikan. Nah kalau menurut saya, karena saya kaitan dengan program tersebut ya, bagus asal tepat sasaran gitu. Kenapa? Kalau untuk makan siang gratis, kalau kita kaitkan dengan isu stunting ya, makan siang gratis ini kan sasarannya anak SD kan. SD itu usia kelas 1 saja sekarang minimal 7 tahun ya. Jadi kalau untuk makan siang gratis kita kaitkan dengan stunting, sepertinya memang kurang tepat karena tidak bisa untuk mengatasi masalah stunting. Tapi kalau kita kaitkan makan siang gratis ini kaitan dengan bagaimana pemenuhan gizi anak gitu ya, karena kan memang banyak riset yang menyampaikan salah satu kecerdasan anak itu salah satunya adalah dari mana? Asupan nutrisi. Nah sedangkan permasalahan di Indonesia banyak sekali kaitan dengan pertama masih banyak anak-anak sekolah yang tidak sarapan gitu ya. Di sekolah jajanannya luar biasa sekarang, karena belum semua sekolah itu punya kantin sehat, dan tidak semua sekolah itu menyediakan catering juga. Jadi banyak siswa-siswa sekolah yang memang jajan itu memang sembarangan. Jadi dari aspek nutrisi tidak terperhatikan. Di rumah juga mungkin kalau ada keterbatasan ekonomi atau mungkin keterbatasan dari kedekatan orang tua dengan anak, yang orang tua yang sangat sibuk mungkin ya. Jadi akhirnya kandungan kebutuhan gizi atau nutrisi untuk anak ini sedikit terabaikan. Nah, pemerintah ada kekhawatiran juga nih bagaimana untuk kecerdasannya gitu ya, bagaimana untuk nutrisi ataupun gizi anak-anak di masa sekolah. Nah kalau dikaitkan dengan itu saya setuju, tapi kalau makan siang gratis dikaitkan dengan stunting kayaknya kurang tepat, karena tadi stunting kan 1000 hari ke masa kelahiran ya, terus juga dan juga maksimal sampai dengan usia 5 tahun gitu, atau sampai dengan setelah 5 tahun kesini udah terlambat. Artinya sih kita nggak akan dapat kajian gratis. Ini tuh mahasiswa kosan ya. Tadi makan siang gratis ya. Terus satu lagi tuh asam folat ya, asam folat. Nah ini juga menjadi, aduh langsung ya di X, di IG juga udah jadi trending topik. Tapi alhamdulillah sekarang sepertinya akan direalisasikan. Meskipun memang itu dari dulu juga kaitan dengan ibu hamil luar biasa ya, pemerintah perhatian melalui program yang sudah sekarang berjalan. Ada posyandu ya, pemeriksaan untuk ibu hamil. Bisa di posyandu itu juga ini katanya asik kader juga ya. Nah itu bisa ditanyakan ke Pak Asik, ibu bidan dan tenaga kesehatan
menyerap nutrisinya gitu itu menjadi berkurang hingga akhirnya nutrisi yang disalurkan atau yang diserap oleh janin itu juga akan berkurang juga. Dan selain itu kalau ibu hamil anemi juga ya, maka itu akan berdampak pada saat proses persalinan katanya. Jadi saya bukan bidan tapi katanya akan berdampak pada saat proses kelahiran itu melahirkan beresiko terjadi pendarahan katanya. Nah, itu hal yang sangat ditakutkan karena kalau terjadi pendarahan yang luar biasa bisa mengakibatkan kematian, akhir-akhir malah jadi menjadi tidak tinggi. Jadi ya mudah-mudahan dengan program tersebut bisa efektif ya untuk mencegah khususnya tadi stunting di masyarakat di Indonesia. Mungkin asih bisa ditanyakan lagi Pak ya. Baik Ibu, lanjut jadi ini ada kasus nih Bu di sekitar rumah saya. Nah, si ibu itu kan anaknya dinyatakan stunting, tetapi ketika didatangi oleh kader posyandu, beliau menolak pemberian makanan tambahan Bu. Nah, alasannya itu karena beliau kurang paham tentang stunting. Jadi menurut Ibu bagaimana sih untuk menghadapi hal seperti ini? Iya, gimana katanya kalau ada masyarakat yang menolak ini, mau aku nggak mau, kayaknya itu ini ya masih ada rasa bahwa stigma negatif ya, betul. Jadi masa iya sih anak stunting karena di masyarakat itu kedengar stunting identiknya itu anak kerdil, betul, cebol sebenarnya, padahal kan bukan itu sebenarnya stunting. Jadi ngerasa wah itu aib sekali. Nah, bagaimana caranya ketika ada di masyarakat yang memang sudah dinyatakan oleh tenaga kesehatan bahwa anak tersebut dilihat dari perkembangan pertumbuhan tinggi badannya masuk ke kategori stunting. Ini kan sebenarnya bisa dicegah, bisa diatasi dengan perbaikan status gizinya gitu. Hingga akhirnya terus kalau gizinya kita perbaiki di beberapa tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan pertumbuhannya sesuai dengan usia di pertumbuhan di usianya gitu, sehingga ya bisa masuk tidak lagi ke garis stunting. Nah, gimana caranya? Ini teknik komunikasi. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat ini mau menerima edukasi maupun tadi pemberian PMT ya, PMT gratis gitu ya dari pemerintah khususnya tenaga kesehatan. Pertama, kalau kita memang belum diterima ya oleh masyarakat, berarti harus ada pendekatan ke tokoh dulu nih. Lihat di situ tokoh ada nggak seseorang yang ditokohkan. Jadi kalau kita nakes yang datang ke sana langsung ditolak, udah kita lihat bareng ke sana dengan tadi tokoh masyarakat sehingga mereka lebih percaya. Terus yang kedua, dengan pendekatan tersebut tentunya kita gunakan bahasa. Tadi kan mungkin ada stigma negatif dan ada kekhawatiran, di anak aku disebutnya si anak cebol gitu. Padahal kan betul itu cebol enggak cebol, bahasa. Jadi kita gunakan bahasanya yang memang bisa dipahami oleh masyarakat. Kalau orang Sunda, ya jelaskan dengan bahasa Sunda gitu, dengan penuh keramahan, bisa merasakan gitu ya bagaimana kalau kita yang di posisi beliau gitu. Terus juga kalau misalkan dengan pendekatan secara bahasa kita masih kurang gitu ya, kegigihan. Kadang kalau kitanya gigih masa iya ditolak terus. Kita pendekatan kepada masyarakat. Ya, saya yakin dengan cara-cara yang seperti itu dan kita memahami lokal wisdom budaya setempat, insya Allah kita bisa akan lebih mudah diterima dan mudah-mudahan masyarakat tersebut ya ibu-ibu di tetangganya Laksih bisa lebih percaya dan bisa lebih paham bahwa oh iya ternyata ini bukan sebuah hal aib dan memang harus diatasi, dan akhirnya memahami mau menerima PMT dan perhatian dari tenaga kesehatan. Baik Bu, jadi sosialisasi itu penting banget ya Ibu, terutama untuk
stigma sosial dari orang-orang di sekitar kita. Bener, sosialisasi. Kuncinya sosialisasi. Ini ada medsos nggak? Ada. Nah, itu dipakai medsosnya. Kemudian lanjut lagi nih Bu. Nah, bagaimana Bu kalau kita mau menyamakan persepsi dan masyarakat di daerah yang terpencil Bu tentang pernikahan dini dan stunting? Nah, tadi kan sama Ibu bisa dengan menggunakan tokoh masyarakat ya Bu. Nah, tapi mungkin kita juga perlu kegigihan ya Bu. Selain dengan sosialisasi dan peran dari tokoh masyarakat itu, apalagi kira-kira Bu agar persepsi mereka tentang pernikahan dini dan stunting itu bisa lambat laun diterima. Luar biasa ya, berat pertanyaan. Gimana ya kalau biar masyarakat terpencil khususnya mau menerima kaitan dengan salah satu tadi kebijakan ya, bahwa pernikahan dini itu ya harus dicegah dan tidak boleh menikah dini gitu sebelum usianya lebih dari 19 tahun ya, karena batasannya boleh menikah di 19 tahun. Terus dampaknya juga ya mereka tahu, oh iya ternyata ada dampak, salah satunya dampak kepada anak, kesehatan anak juga. Nah gimana caranya? Ya kira-kira caranya kalau kalian terpencil, apa nih? Dikasih uang. Kan sih paling akses internet tuh biar gitu. kita lebih paham dengan dunia luar. Oh gitu, iya akses deh. Mungkin karena ada keterbatasan informasi. Nah itu kuncinya adalah terpencil. Kalau terpencil itu ada kan, kita pun di Indonesia ada yang namanya daerah 3T ya. Ada yang terpencil, terus perbatasan, gitu, dan terdalam gitu ya kalau nggak salah. Nah kaitan dengan daerah-daerah terpencil yang menjadi permasalahan itu adalah informasi. Betul ya, setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Teh Asi, bahwa informasi mereka akses informasi yang kurang. Nah gimana Bu pendekatan dengan tokoh masyarakat sudah, terus juga kegigihan sosialisasi oleh nakes juga sudah dilakukan, tapi tetap aja di daerah terpencil itu pernikahan dininya tinggi. Nah apa yang harus dilakukan? Nah tentunya kita kalau misalkan informasi dari nakes sudah, informasi dari tokoh masyarakat juga sudah gitu ya, bahkan mereka pun juga sebenarnya meskipun terpencil sekarang akses internet juga sudah ada gitu. Apalagi ya Bu, udahlah aku menyerah aja, jangan ya deh, jangan menyerah. Tapi yang harus kita lakukan, kita gali dulu nih akar permasalahannya. Kenapa kok masih tinggi pernikahan dini ya? Jangan-jangan ada stigma bahwa di masyarakat daerah terpencil itu ketika anak gitu ya, apalagi kalau anak perempuan ya, sudah memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki, menganggap itu adalah beban. Ini mah beban, biar aku selaku orang tua hilang bebannya, ya udah aku nikahkan. Nah bisa jadi itu mungkin yang menjadi akar permasalahannya, karena kalau kita hanya menyampaikan, oh iya batasan yang boleh nikah itu 19 tahun, oh iya kalau nikah di bawah ini ada dampaknya, mereka udah tahu tapi mereka udah mau melakukan. Bisa jadi karena tadi menganggap bahwa ya beneran udah tahu pun juga ya udahlah dinikahkan aja, atau tidak aku beban aku hilang. Nah berarti kalau misalkan permasalahannya adalah dianggap itu sebuah beban gitu ya, maka kegigihan tentunya dari siapa? Dari tokoh pemangku kebijakan, tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan daerah setempat untuk terus gak bosan, gak terhenti mensosialisasikan, tapi bukan lebih kepada sosialisasi untuk batasan usia, untuk kategori usia yang diperbolehkan untuk menikah, tapi lebih kepada bagaimana sebenarnya kaitan dengan peranan atau tugas pokok dan fungsi sebuah orang keluarga dalam menopang atau mendorong sebuah keberhasilan siapa anaknya gitu. Karena pendekatan spiritual juga sepertinya itu diperlukan, karena kalau misalkan tanpa ada pendekatan spiritual pun juga saya yakin pasti ibaratnya perjuangan pun juga terasa hampa, kosong gitu ya. Itu bisa kita lakukan dengan pendekatan spiritual, bukan hanya tokoh masyarakat, tapi kita gerakan juga bersama
jadi hilang paradigma seperti itu. Kuncinya mah tetap semangat untuk memberikan edukasi pendampingan kepada masyarakat. Baik Ibu, jadi intinya parenting itu sangat penting banget ya Bu, apalagi buat mereka-mereka yang kurang paham gitu ya Bu. Iya. Sambil juga didampingi oleh tokoh-tokoh dan pemangku kepentingan di dalam. Terus karena biasanya masyarakat itu kan ada ini ya, ada sesuatu beberapa faktor yang merubah perilaku. Nah, salah satunya faktor yang berperan itu adalah dukungan. Nah, dukungan dari siapa? Dukungan dari tokoh, dukungan dari tenaga kesehatan, dukungan dari keluarga. Nah, kalau permasalahannya di keluarga, dukungan dari keluarga yang rendah, nah berarti kan kita yang harus pendekatan kepada keluarga, khususnya tadi orang tua, bagaimana pola asuh gitu ya. Kemudian Ibu, saya sebagai mahasiswa ya, masih banyak di masyarakat itu pernikahan dini. Kemudian kan yang kita tahu di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu bisa mengajukan dispensasi pernikahan dini dengan syarat kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari mungkin ya. Tapi pada tahun 2020 saat COVID dimulai, itu pengadilan itu ada sekitar 63.000 kasus dispensasi, baik dengan alasan dan tanpa alasan. Seharusnya yang tanpa alasan ini sebenarnya nggak boleh ya harusnya, tapi kenapa kok pengadilan justru malah memberikan izin? Padahal kan di undang-undang sudah dijelaskan diberikan dispensasi untuk hal-hal yang mendesak ya. Dan perkembangan ini sebenarnya harusnya pemerintah itu lebih menegaskan sanksi atau justru mengubah peraturan kembali atau kebijakannya yang harus diubahkah katanya Bu, perlu diubah nggak sih itu aturannya gitu ya, ataukah dijalankan, ditegakkan aturannya. Nah, ini ada hal yang memang mungkin ketika kebijakan itu bingung, harus gimana. Tapi harus kita pahami bahwa yang namanya regulasi itu jelas tidak akan membuat semua orang lain senang gitu ya. Tapi yang ada, regulasi itu memaksa masyarakat khususnya untuk berada di koridor gitu ya, di koridor yang tepat karena adanya regulasi untuk penyelesaian permasalahan. Nah, gimana nih Bu, kata Fitri tadi di tahun 2020 ya, membludak Bu itu yang dispen. 2020 masanya apa ya? COVID ya, betul. Rata-rata minta dispen, berarti karena efek COVID gitu ya. Waduh, efek COVID akhirnya banyak pernikahan dini. Waduh, kira-kira apa perilaku sebenarnya? Perilaku karena memang mereka minim aktivitas sehingga akhirnya ada hal-hal terjadi penyimpangan yang ke arah negatif. Ternyata menghasilkan ya. Menghasilkan kalau itu tidak segera dinikahkan, akhirnya aduh jadi aib gitu ya. Terus akhirnya dispensasi. Nah, bagaimana Bu yang lainnya yang disengaja gitu ya, tapi kok masuk juga ke dispensasi? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari situ apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, kalau saya dari sudut pandang masyarakat gitu ya pemerintah harusnya menegakkan aturan, tidak memberikan dispensasi kelonggaran gitu. Meskipun tadi yang tanpa alasan, kalau yang tadi ada alasan kan memang diatur juga diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan gitu ya, boleh ada dispensasi. Tapi yang tidak ada pertimbangan akhirnya ngikut nyempil tapi tetap dispensasi. Nah, itu mestinya tegas ketika ada hal-hal seperti itu, bukan malah adanya klausul dispensasi atau pengkhususan untuk permasalahan-permasalahan tertentu akhirnya diperbolehkan pernikahan di bawah 19 tahun itu dijadikan sebagai alat. Padahal mah tidak ada gitu ya permasalahannya, tapi seolah-olah pengadilan dijadikan alat karena ada permasalahan ini akhirnya jadi keluar dispensasi. Nah, ini balik lagi ke yang kalau yang COVID mah ya sudah lah, itu mah sudah terjadi seperti itu. Dan mungkin pemerintah pun juga dalam hal ini pengadilan agama ada gimana lagi gitu ya, daripada menjadi aib di kalangan masyarakat. Banyak anak yang kan rata-rata kalau saya baca itu kenapa akhirnya dispensasi karena hamil duluan katanya itu ya, hingga akhirnya dispensasi. Jadi daripada mungkin banyak anak yang lahir tanpa orang tua
boleh tanpa bapak, jadi akhirnya dispensasi. Meskipun ini terlepas dari konteks agama ya. Kalau dari konteks agama pasti itu kan pro dan kontra, ada yang membolehkan pernikahan kan di agama nggak boleh sebenarnya, katanya menikah ketika sedang hamil, sedang mengandung. Kalau maupun menikah ya setelah lahir anaknya gitu. Nah di luar hal itu ya, nah kaitan dengan ini kedepannya ya saya berharap khususnya pengadilan agama dan pejabat terkait yang berwenang tidak ada lagi pengecualian untuk meloloskan persyaratan gitu ya agar bisa menikah di bawah usia 19 tahun. Harusnya lebih tegas lagi. Kalau itu ditegaskan, saya yakin kecurangan di luar sana mungkin tidak akan terjadi gitu. Mudah-mudahan dengan ketegasan dari pemangku kebijakan terus dari pengadilan agama ya tidak ada lagi kejadian-kejadian pernikahan dini yang lainnya yang mungkin dipaksa oleh orang tua gitu ya, dengan berbagai pertimbangan hingga akhirnya masuk ke dalam pengecualian. Padahal kalau nggak diizinkan mungkin itu anak masih bisa lanjut sekolah gitu ya, atau masih bisa produktif gitu untuk menikmati masa-masa remajanya yang dengan penuh karya gitu. Tapi karena kalau kebijakan akhirnya dilonggarkan, oh sudah nanti masuk ke klausul tadi, masuk aja persyaratan ke ini nih, karena ada pembolehan kalau ini. Jadi seolah-olah nanti anak ibu atau anak bapak kayak gini ya biar nanti masuk boleh. Nah mudah-mudahan tidak ada ya terjadi hal-hal kayak gitu. Insya Allah di Indonesia aman. Terkait masalah stunting dan pernikahan ini, tanggapan Ibu, mana yang lebih utama ditekan, kira pernikahan ini atau stuntingnya? Kalau ini aduh udah jelas apa coba, saya yakin sepakat Fitri sama Aksi pun yang harus ditekan ya pernikahan ini ya. Karena stunting salah satu efek loh dari pernikahan ini. Berarti harus ditekan ya pernikahan ini. Jadi ya para orang tua, para remaja yang sekarang belum masuk ke usia 19 tahun, tahan, jangan ingin menikah karena dampak buruknya sangat banyak sekali, dan kan dampak positif yang ada, malah dampak negatif. Jadi yang ditekan dan harus menjadi salah satu permasalahan yang kita harus gak bosan-bosan sosialisasikan ke masyarakat. Menurut saya pernikahan dini. Karena pertama Ibu ya, kalau misalkan kita menekan stunting tapi yang pernikahan ini tidak ditekan, karena pasti masih tetap banyak juga stunting yang akan datang lagi, banyak anak yang memang mengalami stunting karena pernikahan dininya tidak ditekan, hanya stuntingnya saja ditekan. Ya, jadi kan memang kalau stunting itu sebenarnya kan tidak hanya anak yang dilahirkan dari dalam tanda petik efek dari mungkin dari yang lain pun juga ada gitu yang dia tidak menikah dini tapi anaknya yang mulai stunting ada, berarti kan faktor dari gizinya. Namun yang mungkin kita harus garis bawahi di sini, salah satu dampak dari pernikahan ini akan berdampak kepada kalau si remaja tersebut memiliki anak hamil gitu ya, secara tadi nutrisinya yang belum terpenuhi, lalu juga setelah anak yang lahir ternyata secara perekonomian yang tadi saya jelaskan di awal dia tidak bisa menopang dan tidak bisa memenuhi gizinya, akhirnya yang berdampak kepada status gizi anaknya, mulai dari sejak dia di dalam kandungan sampai dengan dia dilahirkan sampai dengan usia yang 5 tahun. Jadi efeknya banyak gitu. Ya Bu, jadi dari yang pernah saya baca ya Bu, jadi keberhasilan untuk terkait isu-isu kesehatan itu harus dilakukan kolaborasi pentahelix Bu, itu yang ada 5 orang seperti akademisi, kemudian masyarakat itu sendiri, pemerintahnya, kemudian pebisnis dan media. Jadi kalau kita cuma sendiri kita nggak bakal bisa ya Bu, jadi kita itu perlu dukungan dari berbagai pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan gitu. Ya intinya ingin masa depan yang lebih cerah ya Bu. Iya begitu, betul setuju nih Teh Asi. Sekarang pemerintah itu sudah menggerakkan gitu ya, bukan menggerakkan bahwa yang namanya sebuah permasalahan, khususnya permasalahan kesehatan, selesaikan dengan tadi unsur pentahelix. Jadi nggak bisa kita bergerak hanya sendiri, kita harus melibatkan pemerintah sampai dengan media atau bisnis gitu ya. Karena kalau kita
kita tidak melibatkan semua komponen, ya tentu kita pun juga dari aspek menggerakkan masyarakat, apalagi kalau pemberdayaan dan memberdayakan masyarakat akan tidak optimal. Jadi sudah sangat tepat dan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara peta health itu cocok sekali. Baik, kita terasa waktu lumayan. Udah selesai, luar biasa. Benar-benar banyak kita dapat pelajaran juga, ilmu-ilmu baru untuk kita amalkan juga di masyarakat sekitar kita juga, terutama yang memang bisa dikatakan masih banyak permasalahan mengenai stunting dan pernikahan dini. Sebelum ditutup mungkin ada pesan lagi untuk terutama untuk anak-anak perempuan, terutama untuk orang tua. Kebetulan kan ibu sudah punya anak nih. Kira-kira untuk orang tua yang lain nasihat atau motivasi atau pesan untuk para orang tua seperti itu. Oke, pesan buat para orang tua ya. Baik, terima kasih ya, ini Teh Asih sama saya manggil Teteh atau Kakak nih dari tadi. Jangan dalam arti yang jontet kan, Kakak nih, Kak Asih sama Kak Fitri ya. Kalau dari saya tentunya tadi ya kita lihat dulu dari pentahelik akademisi, gitu, sebelum ke orang tua ya, ke akademisi. Nah, akademisi di sini ada dosen, ada mahasiswa salah satunya. Jadi saya berharap mahasiswa-mahasiswa dimanapun selain mahasiswa Universitas Bangkitun Susada ya, kita bersama-sama bergerak untuk pemerintah, bersama-sama bergerak membantu pemerintah untuk masyarakat gitu, mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat khususnya kaitan dengan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini ya, yang sangat luar biasa, dampaknya sangat banyak. Dengan cara apa? Saya yakin mahasiswa itu banyak sekali followernya. Jadi dengan media sosial yang sangat luar biasa pengaruhnya, bahkan di Indonesia salah satu kebijakan di Indonesia itu bisa dipengaruhi loh. Tadi pentahelik media sosial dari media. Coba waktu terakhir ada kebijakan yang UKT lah ya di kalangan mahasiswa. Dengar ya, ingat ya. Tapi akhirnya dengan viral dan banyak sekali orang yang mengkritisi, di mana media sosial kalau di televisi nggak begitu heboh, memang sekarang heboh. Ayo berubah kebijakan. Nah, jadi kekuatan luar biasa dari media sosial, dan yang memiliki media sosial paling banyak saya yakin di kalangan akademisi, mahasiswa itu pasti sangat punya. Tolong manfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif lagi, khususnya mengedukasi dari hal-hal yang terkecil. Kalau topik ini kaitan dengan pernikahan dini, kita edukasi bersama-sama bahwa pernikahan dini itu sangat banyak dampak negatif dan harus kita cegah sampai ada pernikahan dini. Baik, nah tadi untuk yang orang tua ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan, peranan apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi pernikahan dini, khususnya amit-amit ya, jangan sampai terjadi pada anak kita. Tadi parenting, terus yang kedua kita pun juga harus memperhatikan pendidikan nih, pendidikan anak, karena percuma kita edukasi terus tapi ternyata anak pun juga secara pengetahuan kurang, bahkan pendidikannya pun juga SMA aja nggak mau gitu ya. Dan itu harus diperhatikan, kita dorong pendidikan anak setinggi-tingginya, dan syukur-syukur kalau bisa sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Nah, izin ya, kebetulan saya dosen di Universitas Bangkitun Susada, sama ya, just oren kita. Ini sedikit menyampaikan bahwa di Universitas Bangkitun Susada ini orang tua yang berminat melanjutkan anaknya untuk kuliah, namun bingung nih mau kuliahnya di mana. Ya sudah, pilihlah di PTH, banyak sekali program studinya, dan bukan hanya itu, banyak luar biasa beasiswa yang bisa diraih. Jadi kalau ada keterbatasan kaitan dengan pembiayaan, pilihlah beasiswanya. Jadi kuliah dapat gitu ya, pendidikan dapat, beasiswanya dapat, dan bisa menjadi juga pencegah nih pernikahan dini, kan anaknya kuliah gitu ya. Pasti kalau anak kuliah disuruh nikah nanti dulu. Jadi alhamdulillah, semoga pernikahan dini di Indonesia, khususnya di wilayah Tasikmalaya, Banjar, Garut, gitu ya, Cirebon, Ciamis, bisa ditekan, minimalisir dengan mendorong anak-anaknya untuk kuliah di BPH, raihlah beasiswa. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu
menuju Indonesia yang lebih cerah. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa, seperti yang Ibu bilang tadi ya, mahasiswa itu adalah agent of change atau agen perubahan, maka kita harus memberikan edukasi, dukungan, serta kesadaran yang merupakan kunci utama untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya. Saya yakin, atas diskusi kali ini, banyak dari kita yang tercerahkan dan lebih paham tentang pentingnya mencegah pernikahan dini dan stunting untuk masa depan yang lebih cerah. Pernikahan dini bukanlah solusi, tetapi pendidikan dan pemberdayaan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita bekerja bersama untuk menuju Indonesia yang bebas dari pernikahan dini dan stunting. Tetap semangat untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk berbagi podcast ini dengan orang-orang sekitar dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.